Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan upload video love reading untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Gemini di bulan Juni tahun 2022. So, Gemini, kita akan memasuki seasonnya kamu. So, happy birthday bagi kamu yang merayakannya, oke? Semoga love readingnya bagus. Oke, karena kalau nggak salah Gemini readingan general readingnya lumayan lah ya. Yang bulan Juni ini aku harap itu bisa navigating help you to navigate your steps, your options, or whatever you want to do. Oke, bisa membantu kamu menavigasikan atau menuntun kamu untuk mencapai hal-hal yang ingin kamu raih atau yang ingin kamu pursue, yang ingin kamu kejar. Oke. Kita langsung aja di sini Gemini, mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu. Kemudian di sesi kedua kita bahas yang single, dan di akhir nanti kita akan bahas kecocokan kamu dengan semua zodiak. Kita mulai dari Aries hingga Pisces, oke? So here we go. Kita mulai dari Gemini yang berpasangan di bulan Juni. Gemini love reading berpasangan. Bulan Juni tahun 2022 Gemini. Calling in your soulmate. Katanya di sini, your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Calling in your soulmate katanya di sini Gemini. Kenapa ini munculan di berpasangan? Kamu mungkin di sini lagi mengharapkan sesuatu ya. Harapan agar hubungan kamu dengan pasangan bisa membaik. Somehow aku ngerasa calling in your soulmate ini kayak ada perasaan pesimis gitu ya. Ini gue udah mencoba yang terbaik, mbak. Sekarang gue cuma bisa berdoa kepada Tuhan, cuman Tuhan bisa menyelamatkan hubungan ini. Aku ngerasa kayak ada situasi seperti itu. Kita coba lihat di sini. Itu cuman feeling aja ya. Kita coba lihat. Ada Nine of Swords, not good. Let's see. Gemini love reading single. Bulan Juni tahun 2022 Gemini. Gemini love reading single. Bulan Juni tahun 2022 Gemini. Di the bottom of the deck di sini ada Three of Wands. Oke, kita buka dulu semua kartu. Yang pertama ada Queen of Swords. Oh my god. Sorry. Let's see. Knight of Pentacles. Justice card. Oke, kita akan klarifikasi kartu Justice ini nanti. Kemudian ada I don't like this. Gemini yang berpasangan, aku ngerasa ya ada konflik tentunya, ada perselisihan. Mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi sekarang dengan satu sama lain. Bisa jadi bagi sebagian dari kamu udah berpisah, oke? Tapi mungkin status kalian masih suami istri, status kalian masih pacaran, tapi dia tiba-tiba ngilang atau dia menjaga jarak dari kamu. Kayak this person not allowing you to communicate properly with you. Aku ngerasa ada seseorang di sini yang tidak memberikan kesempatan bagi hubungan ini, bagi salah satu pihak untuk benar-benar berkomunikasi secara proper. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasa dalam situasi ini mungkin ya, gue ngerasa udah mencoba yang terbaik, mbak. Di dalam situasi ini gue mencoba
untuk meyakinkan dia, gue mencoba untuk menjadi pasangan yang terbaik bagi dia, tapi ternyata hasil atau kerja keras gue tidak dihargai, effort yang udah gue lakuin tidak di recognize, tidak dianggap cukup. Okay? Mungkin bagi sebagian dari kamu ada seseorang di sini yang udah okay, I don't give a fuck, I give up. Kayak ada seseorang di sini yang udah give up, I quit, kayak udah gimana ya, udah muak lah gitu ya. So let's see. Aku ngerasa sebagian dari kamu udah ngasih kesempatan demi kesempatan ya, agar pasangan kamu bisa berubah, agar hubungan ini bisa berhasil gitu ya. Kesempatan demi kesempatan udah diberikan ya, udah memberikan waktu yang banyak aku ngeliat di sini. Tapi nggak cukup aku ngelihat di sini untuk kayak salah satu pihak ngerasa nggak cukup lah perjuangan pasangannya gitu loh, kayak segini aja lo memperjuangin gue gitu loh, kayak gitu. Segampang itu lo nyerah dengan hubungan ini gitu loh, kayak hal-hal seperti itulah Gemini. Dan kayak ada seseorang di sini yang okay, I quit, I had enough, kayak gitu. Gue udah cukup bertahan di dalam situasi ini. So ketika Knight of Pentacles di sini muncul sebagai kartu challenge, aku ngelihat Gemini ya, memang ada isu komitmen sebenarnya. Aku ngelihat memang salah satu pihak di sini terlalu gampang untuk menyerah dengan koneksi atau hubungan ini. Dia tidak menempatkan effort yang maksimal untuk membuat hubungan ini stabil lagi, untuk mengakomodir keinginan pasangannya, untuk benar-benar mencoba di sini membuat hubungan ini bekerja lagi gitu loh. Itu tuh yang jadi kendala di sini. Sehingga aku ngerasa kayak ada seseorang di sini yang berdoa, ya Tuhan, jika memang kami ditakdirkan untuk bersama, kemudian hubungan ini memang sudah seharusnya ada, semoga selalu ada jalan bagi kami berdua, kayak gitu loh. Like saking udah gimana ya, udah ngerasa tersudut gitu loh. Gue ngerasa udah ngasih kesempatan yang banyak bagi dia mbak, tapi dia nggak pernah berubah. Jadi gue cuma bisa berharap ke Tuhan gitu, kayak gitu. Berharap ke universe, ke semesta. Ya, sih. The Star, the Hierophant, dan Ten of Swords. Ada isu seseorang di sini, ada isu komitmen. Dia nggak bisa bersikap konsisten, atau seperti yang aku bilang tadi, dia udah tidak mau menempatkan effort yang besar ke dalam hubungan ini. Tidak mau ya, tidak mau. Bukannya belum bisa, tapi tidak mau, karena di sini ada Ten of Swords. Aku juga ngerasa somehow salah satu pihak mungkin ngerasa hubungan ini sudah berakhir. Nah, kita lihat kartu Justice. Excuse me guys.
bagi sebagian dari kamu di sini Gemini, aku ngerasa hubungan ini masih bisa diselamatkan. Oke. Hubungan ini masih bisa dibangun kembali, hubungan ini masih bisa diperbaiki. Masih ada keinginan dari kedua belah pihak untuk sama-sama mencoba di sini ya, walaupun ada Page of Swords, masih ada keraguan sebenarnya. But tapi aku ngerasa bagi sebagian lagi mungkin kalian akan memutuskan untuk berpisah di sini. Oke. Karena justice itu tentang fairness, itu juga berbicara mengenai karma. So apapun situasi yang fair ya, apapun nanti yang terjadi di bulan Juni Gemini, itu adalah situasi yang fair bagi kedua belah pihak. Oke. Baik bagi kedua belah pihak. Kalau misalnya kalian harus berpisah, aku ngerasa itu memang jalan yang terbaik. Kalau misalnya kalian diberi kesempatan, oke, atau menemui kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, aku ngerasa itu adalah jalan terbaik. Dan proses manifestasi untuk memperbaiki hubungan ini, atau let's say berpisah baik-baik, akan dipermudah. Apapun nanti jalan yang muncul di hadapan kamu, apapun nanti kemanapun arah dari hubungan ini, aku ngerasa itu yang terbaik bagi kamu dan pasangan Gemini. Oke. Ya, Page of Wands, The Fool, dan Ace of Swords. Aku ngerasa salah satu pihak di sini udah yang kayak udah nggak peduli lagi, don't give a f to this, udah nggak, I don't really care about him, about her, something like that, sesuatu yang seperti itu. And aku ngerasa sarannya di sini adalah proses transformasi. Harus ada sesuatu yang diterima di sini, harus ada sesuatu yang ditinggalkan, harus ada sesuatu yang dilepaskan. Aku ngeliat di sini Gemini. So bagi sebagian besar aku ngerasa ini soal proses melepaskan yang nggak mudah. Tentu saja tidak mudah. But you have to do that. Kamu harus ngelakuin itu. You gotta do that. You gotta let go. Aku ngerasa ada sesuatu yang kamu lepasin di sini. Harus ada, oke? Okay? Apakah hubungan ini, oke? Okay? Apakah mindset lama yang bikin kalian sering berkonflik? Bisa jadi, oke? Okay? So bagi masing-masing individu ini tentunya akan berbeda outcome-nya, oke? Okay? So next kita coba lihat di sini bagi Gemini yang single. Hai Gemini yang single, apa kabar? Di sini kita akan coba lihat perkembangan asmara kamu di bulan Juni seperti apa. Kita langsung aja mulai dari Romance Angel Oracle card. Oke, okay? Here we go. Gemini, love reading single bulan Juni tahun 2022. Express your love, katanya di sini. Go ahead and make the romantic gesture. Gemini, aku ngerasa kamu akan ketemu dengan seseorang yang sepertinya kamu harus lebih ekspresif dengan orang ini. Mungkin dia pasif agresif atau dia bukan tipe orang yang gampang untuk dipancing ya. Atau mungkin dia tipe orang yang introvert, tertutup, yang aku ngerasa memang harus kamu yang aktif di sini untuk mendekati orang ini. Oke. Aku somehow juga ngerasa pesan ini bilang kamu harus taking action, ambil aksi di sini untuk jujur sama orang ini perihal perasaan kamu. Kita coba lihat ya, tidak tergantung gender.
So Gemini general reading single, no, love reading ya. Gemini love reading single bulan Juni tahun 2022 Gemini. Excuse me. Di the bottom of the deck ada Four of Swords. Kita lihat dulu. Pertama ada King of Pentacles. Wow. Wow. Next ada Three of Swords. Kemudian ada wow, ada King dan Queen of Pentacles. Kemudian ada Judgment card. Oke. Di sini ada King dan Queen of Pentacles, but separated by this Three of Swords card. See, it's very very sad. Sedih ya lihat kartu-kartu ini. Aku ngelihat di sini Gemini. Kamu mungkin terhubung dengan earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau bisa jadi dengan Scorpio atau air sign, Aquarius, Libra, Gemini. Doesn't have to be. Ini bisa jadi mantan, tapi aku ngerasa ini kedekatan kamu dengan seseorang yang menurutku menemui kendala. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kendalanya mungkin karena orang ini terlalu pasif atau tertutup, let's say, atau bisa jadi dia ada trauma masa lalu yang akhirnya bikin dia berulang kali di sini untuk jujur terhadap perasaannya ke kamu, gitu ya. Tapi yang pasti adalah kalian itu adalah match. Kalian udah match dengan satu sama lain. Ada King dan Queen of Pentacles, oke? Jadi kalian cocok dengan satu sama lain. Bisakah hubungan ini berhasil? Bisa. Bisakah kamu dan orang ini bersama? Bisa. Aku ngeliat di sini ada potensinya. Sudahkah kamu menyembuhkan sesuatu di antara kamu dan orang ini gitu loh? Bisa jadi ini kamu yang masih belum move on dari hubungan masa lalu, atau orang ini mungkin. Intinya ada emotional baggage, ada luka-luka masa lalu di sini yang akhirnya membuat kamu dan orang ini tertunda terus untuk bersama. Bagi sebagian kamu, aku ngerasa kalian udah nggak berkomunikasi ya, atau komunikasi udah nggak intens lagi, dan dia kecewa dengan hal itu. Dan aku ngerasa di sini express your love, nggak ada salahnya bagi kamu untuk ambil inisiatif untuk menghubungi orang ini, atau berinisiatif untuk mengekspresikan perasaan kamu ke orang ini, taking action, make a decision, Judgment card. Aku ngerasa kalian berdua punya ekspektasi yang sama ya. Aku ngeliat baru kali ini ada dua orang yang memiliki ekspektasi yang sama nih ya. Yang satu di sini berharap bisa menjalin hubungan asmara dengan kamu, dan kamu pun juga. Jadi this is true match aku ngeliat di sini. Kamu udah cukup lama mungkin deket dengan orang ini, Gemini. Bisa jadi ini rekan kerja, oke, teman. This is ini nih koneksi atau suatu kedekatan yang terhubung dengan gairah yang luar biasa. Ketika kamu bersama dengan orang ini tuh nyaman banget. Kamu merasa nggak perlu menyembunyikan siapa diri kamu. Kamu bisa menjadi diri kamu yang sebenarnya dengan orang ini. Hanya saja kalian mulai berada di titik dimana kita berdua ngapain sih gitu loh. Like
what we really doing here, apa sih yang benar-benar kita lakuin di sini, kita deket ini kenapa gitu loh. Mungkin udah mulai ada pertanyaan seperti itu. Okay, kenapa sih dia peduli banget sama gue gitu, kenapa sih like banyak sekali mungkin di sini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kedua belah pihak, atau di benak orang ini, atau mungkin di benak kamu di sini, Gemini. Oh, ya bagi sebagian aku ngerasa orang yang terhubung dengan kamu ini punya trauma masa lalu, ya, yang bikin dia jadi nggak fokus untuk membangun hubungannya bersama kamu, atau mencoba untuk membangun sesuatu yang stabil dengan kamu. Bagi sebagian lagi aku ngerasa mungkin kalian udah nggak berkomunikasi lagi dan itu bikin dia sedih. Tapi aku ngerasa salah satu pihak masih ingin mencoba gitu loh. Ada Eight of Pentacles, dan aku ngerasa masih ada kesempatan bagi hubungan ini untuk hidup kembali kalau misalnya kalian udah nggak berkomunikasi lagi. Aku fix ngerasa kamu terhubung dengan Taurus. Oke, mungkin kalian LDR dan itu tuh bikin kalian ngerasa mustahil lah ini hubungan bisa berhasil gitu ya, nggak mungkin kita jauh dari satu sama lain kayak gitu. Dan itu tuh bikin salah satu pihak pesimis. Oh, ada seseorang di sini, Gemini, yang berniat untuk mengekspresikan perasaan cintanya ke kamu gitu ya. Aku ngerasa sebagian besar Gemini yang jomblo yang nonton sekarang udah nggak akan jomblo lagi di bulan depan, jadi diaminkan aja. So ada komunikasi dari orang ini, ada semacam keputusan aku ngerasa nanti yang akan muncul, yang akan bisa kamu harapkan. Orang ini akhirnya mau mencoba untuk membangun sesuatu yang stabil dengan kamu. Aku ngeliat di sini Gemini. Okay? Wow. I see marriage here. Bagi sebagian besar aku ngerasa mungkin orang ini akan proposing you, akan ngelamar kamu. Itu sebagian aja ya, nggak semua orang, tapi diaminkan aja dulu. Aku ngeliat orang ini punya niat serius sama kamu, itu sih Gemini. Okay? Bagi sebagian dari kamu yang hubungan ini sudah berakhir, atau koneksi kamu dengan orang ini udah nggak berjalan intens lagi, make that decision. Kartu ini juga berbicara mengenai second chance, jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kamu ingin mencoba lagi bersama dengan orang ini. Apakah ada kesempatan yang Mbak ada? Kalian berdua masih memikirkan satu sama lain. Jauhkan diri kamu dari berbagai pesimisme ini, dari perasaan kamu ngerasa nggak berdaya, perasaan kamu ngerasa this is not gonna happen, ini nggak bakal bisa terjadi. Jauhkan diri kamu dari berbagai pikiran negatif itu, karena aku ngeliat di sini kesempatannya besar bagi kamu untuk bisa bersama dengan orang ini. Oke, Gemini ya. Next kita lihat di sini kecocokan kamu dengan semua zodiak. Kita mulai lihat dari Aries hingga Pisces. Here we go. So, Gemini dengan semua zodiak, mulai dari Aries, oke? So,
So Gemini dengan Aries di sini ada Nine of Cups. Si Aries ini tertarik sama kamu, dia suka sama kamu, tapi mungkin dia lagi dalam selfish mode gitu ya. Dia ingin kamu ngejar dia. Dia mungkin juga sedikit dia nggak jujur gitu loh. Sebenarnya dia tertarik sama kamu Gemini, tapi dia nggak jujur gitu loh. Dia this person acting like this, orang ini acting kayak dia tuh nggak suka sama kamu, bertindak seolah dia tuh nggak tertarik sama kamu, tapi sebenarnya ya dia sangat tertarik sama kamu Gemini. Okay? Next, Gemini dengan Taurus di sini ada di Hermit. Excuse me, why? Let me rephrase myself. So ada di Hermit di sini Taurus. Si Taurus ini aku ngerasa memang sengaja menarik diri dari kamu Gemini, oke? Okay? Dia belum siap untuk hubungan yang lebih dengan kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa si Taurus ini tidak memberikan kepastian apapun, aku ngerasa memang karena dia belum siap aja. Jangan dipaksa, oke? Okay? Gemini dengan Gemini di sini ada di High Priestess. Si Gemini ini aku ngerasa memang lagi dalam proses pencarian ya. Dia belum bisa didesak untuk membuat keputusan apapun, dan aku ngerasa dia memang memilih untuk diam saat ini, stay silent. Mungkin kalian masih akan tetap belum kemana-mana hubungannya di bulan Juni dengan si Gemini ini, oke? Okay? Next, Gemini dengan Cancer ada 4-1. Si Cancer ini sangat-sangat suka dengan kamu, dia ngerasa harmonis dengan kamu, dia ngerasa bisa menjalin hubungan yang equal dengan kamu, ada mutual feelings. Jadi go for it. Aku ngerasa si Cancer ini memang ingin dengan kamu Gemini, oke? Okay? Gemini dengan Leo di sini ada Magician. Si Leo ini aku ngerasa masih senang single, bisa jadi dia belum begitu tertarik lah untuk fokus ke satu individu spesifik. So bisa jadi dia punya opsi lain. Tapi bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa si Leo ini mungkin siap untuk kayak dia tuh masih dalam proses mencari-cari lah. Jadi ketika dia melakukan pendekatan ke kamu, dia masih dalam tahap penilaian kayak gitu, Gemini, oke? Okay? Gemini dengan Virgo di sini ada Knight of Swords. Si Virgo ini marah sama kamu, bisa jadi ada potensi konflik antara kamu dengan si Virgo ini. Jadi hati-hati, mungkin dia lagi dalam situasi yang nggak begitu baik, jadi jangan di-trigger si Virgo ini, okay? Next, si Gemini dengan Libra di sini ada the Star card. Si Libra ini tentunya berharap masih bisa bersama kamu, oke? Okay? Si Libra ini juga punya harapan besar untuk bisa bersama kamu, tapi mungkin ada ganjalan tertentu dalam hubungan kalian. Let's say ada jarak bisa jadi, atau mungkin ada proses healing di sini yang diperlukan agar kalian bisa kembali bersama, tapi aku ngerasa nggak mudah proses kalian bersama kembali atau memperbaiki hubungan kalian. Next, di sini Gemini dengan Scorpio ada King of Wands. Si Scorpio ini tertarik banget sama kamu Gemini. Dia ingin taking action di sini. Jadi kalau misalnya kamu pengen sama si Scorpio ini, it's okay, karena aku ngerasa dia nggak bakal basa-basi busuk. Dia akan membuktikannya ke kamu, oke? Okay? Gemini dengan Sagittarius di sini ada the Wheel of Fortune. Si Sagittarius ini masih berubah-ubah, dia belum fix sama kamu, mungkin dia juga punya opsi lain. Jadi saranku di bawa santai aja dulu sama si Sagittarius ini, karena dia juga belum ada kepikiran untuk serius sama kamu, oke? Okay? Gemini dengan Capricorn Gemini dengan Capricorn di sini ada Ten of Cups. Oh, wow, si Capricorn ini sayang banget sama kamu, dia mungkin udah nyaman banget sama kamu. Mungkin dia juga udah siap nih buat nikah sama kamu Gemini. So, mungkin kalian bisa menjalin sesuatu yang lebih. Mungkin kalian akan pacaran, mungkin kalian akan bertunangan, get married gitu ya. Oke? Okay? Wow. Gemini dengan Aquarius di sini ada Judgment card. Si Aquarius ini aku ngerasa akan bikin semacam keputusan antara kamu dan dia di bulan Juni. Bisa jadi ini soal kesempatan kedua. So si Aquarius ini pada dasarnya masih tertarik sama kamu dan masih ingin memperbaiki atau membangun hubungannya bersama kamu, oke?
Next di sini Gemini dengan Pisces ada Seven of Wands. Si Pisces ini nggak bisa diganggu. Mungkin dia memang udah ngerasa kalau misalnya ada konflik, si Pisces ini udah dalam posisi yang defensif banget. Dia ngerasa kamu udah mengganggu ketenangan dia. Oke? So Gemini, ini adalah love reading kamu di bulan Juni. Aku harap ini bisa membantu. Terima kasih udah nonton video ini dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.